Tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa mengetahui karakteristik lemak dan pemanfaatan asam lemak melalui pembuatan sabun. Nah, apa itu lipid? Lipid adalah istilah yang digunakan untuk senyawa yang relatif tidak larut dan dapat diekstrak dengan pelarut nonpolar. Nah, yang selanjutnya itu alat dan bahan yang digunakan pada praktikum lipid ini. Yang pertama itu ada cup of ice, yang kedua ada hand body, yang ketiga ada sendok plastik, yang keempat ada spatula, yang kelima itu ada saringan, yang keenam ada cetakan sabun, dan yang keenam terakhir itu ada pewarna makanan. Nah, untuk bahannya ada NaOH, air pure water, dan minyak kelapa sawit. Dan kami menggunakan hand mixer. Untuk cara kerjanya, yang pertama, masukkan soda api sebanyak 30 gram ke dalam 150 ml air destilasi. Setelah itu, aduk hingga larut dengan menggunakan sendok plastik dan mengaduk pelan, jangan sampai mengenakan kulit. Setelah larut, tunggu hingga dingin. Lalu, rendam zat NaOH sampai suhunya dingin. Nah, setelah itu, minyak kelapa sawit dan VCO digunakan. Masukkan li water yang sudah dingin dan aduk hingga tercampur merata. Setelah itu, mixer bahan tadi hingga merata. Setelah itu, masukkan 1 sendok BB oil dan masukkan juga hand body hingga bahan tercium harum. Setelah itu, mixer kembali hingga kental. Selesai di mixer, bagi adonan menjadi 2 bagian. Untuk adonan yang pertama, kami tidak memberikan pewarna. Untuk adonan yang kedua, kami memberikan pewarna berwarna biru. Setelah diberikan pewarna, aduk hingga warnanya tercampur merata. Setelah itu, dimasukkan ke dalam cetakan dan diamkan selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, ini dia hasilnya. Dan kami melakukan percobaan penggunaan sabun yang telah kami buat. Dan hasilnya, sabun tersebut berbusa dan memiliki aroma yang wangi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan tentang lipid. Yang pertama, bagaimana proses saponifikasi terjadi pada praktikum lipid? Proses saponifikasi pada praktikum lipid melibatkan reaksi kimia antara lemak atau minyak dengan basa kuat seperti natrium hidroksida atau kalium hidroksida. Ini menghasilkan senyawa baru yang disebut sabun dan gliserol. Nah, pertanyaan kedua, apa peran natrium hidroksida? Natrium hidroksida atau NaOH memiliki peran utama sebagai basa kuat dalam proses saponifikasi pada pembuatan sabun. Dalam reaksi kimia dengan lemak atau minyak, NaOH berfungsi untuk memisahkan asam lemak dari molekul gliserida yang kemudian bereaksi dengan natrium hidroksida untuk membentuk senyawa sabun. Pertanyaan ketiga, mengapa sabun membentuk dan bisa digunakan untuk membersihkan? Sabun membentuk busa saat digunakan untuk membersihkan karena sifat surfaktan yang dimilikinya. Sabun mengandung senyawa yang disebut surfaktan atau agen pemulsifikasi yang memiliki bagian yang dapat larut di dalam air dan bagian yang tidak dapat larut di dalam air. Ketika sabun dicampurkan dengan air dan digosokkan, bagian hidrofilik dan molekul sabun menarik minyak dan lemak.
Pertanyaan yang terakhir, apa yang menyebabkan sabun mengeras selama proses praktikum lipid? Sabun mengeras selama praktikum lipid karena pendinginan atau pemisahan gliserol dari sabun yang terbentuk selama reaksi saponifikasi. Setelah reaksi kimia antara lemak atau minyak yang dengan natrium hidroksida atau kalium hidroksida, senyawa sabun terbentuk bersamaan dengan gliserol sebagai produk sampingan. Adapun kesimpulan pada praktikum ini adalah sabun yang kami buat dikatakan berhasil karena pada percobaan sabun tersebut mengeluarkan busa dan mempunyai aroma yang wangi. Sabun tersebut berbusa dikarenakan sabun memiliki sifat surfaktan. Sabun mengandung senyawa yang disebut surfaktan atau agen pemulsifikasi yang memiliki bagian yang dapat larut di dalam air. Nah, cukup sekian yang bisa saya tampilkan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.